Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Laura Amanda Vioni, NIM 2019-12-158. Teman saya Putri Amelia Damayanti, NIM 2019-12-159. Elsa Dwi Sekarwangi, NIM 2019-12-179. Mariana Ulfa, NIM 2019-12-187. dan Adelia Adiana Putri, NIM 2019-12-213. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi konsep pendapatan. Karakteristik pendapatan. A. Pengertian pendapatan. Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan. Artinya, sesuatu yang dihasilkan oleh potensi jasa atau cost yang dimiliki oleh perusahaan. Pendapatan dapat diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pihak lain. Menurut Patton dan Littleton 1940, pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan aspek moneter. Aspek fisik yaitu pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Sedangkan aspek moneter yaitu pendapatan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari seluruh kegiatan operasi perusahaan. Menurut Kam 1990, pendapatan lebih berhubungan dengan peristiwa moneter, peristiwa naiknya nilai dalam perusahaan akibat kegiatan produksi dan penjualan output. Menurut Hendrickson 1982 berpendapat bahwa konsep produk lebih unggul dibanding konsep aliran keluar, sementara aliran keluar lebih unggul dibandingkan aliran masuk. Yang kedua, konsep produk bersifat netral dalam hal pengukuran atau jumlah dan pengakuan atau timing pendapatan, dan konsep aliran masuk sering mengacaukan masalah pengukuran dan pengakuan pendapatan. Dalam APB 1970 statement nomor 4, pendapatan diartikan kenaikan kotor aktiva atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas FASB 1980 dalam SFAC nomor 6 mendefinisikan pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. Dalam PSAK nomor 23 tentang pendapatan dijelaskan bahwa arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. B. Pendapatan dan untung atau gains. Menurut Suarjono tahun 1989, p. 147, kenaikan jumlah rupiah aktiva dapat berasal dari 1. Transaksi modal atau pendanaan atau financing yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi atau kreditor dan pemegang saham. 2. Untung dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan. Ketiga, hadiah, sumbangan atau temuan. Keempat, penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Pada dasarnya, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan elemen pendapatan, yaitu A. Pandangan yang luas tentang pendapatan mencakup semua hasil kegiatan bisnis dan investasi. B. Pandangan yang lebih sempit mengenai pendapatan hanya mencakup hasil-hasil dari kegiatan penjualan output dan tidak memasukkan elemen untung atau gains yang berasal dari investasi dan penjualan aktiva tetap. Pandangan ini lebih mengutamakan elemen pendapatan yang berasal dari kegiatan yang menjadi tujuan utama perusahaan. Untung atau gains merupakan aliran aktiva yang masuk ke dalam perusahaan yang berasal dari kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. FASB mendefinisikan untung atau gains sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus
menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidentil, atau transaksi, atau peristiwa lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa FASB memisahkan untung atau gains dari pendapatan. Namun demikian, dalam penyajian laporan keuangan, untung tetap dilaporkan dalam laporan rugi laba sebagai penentu besarnya laba komprehensif. IAI sendiri mengartikan untung sebagai bagian yang terpisah dari pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari PSAK nomor 23, halaman 23.1, yang menyebutkan bahwa penghasilan atau income meliputi baik pendapatan atau revenue maupun keuntungan atau gains. 2. Pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi yang bebas, atau arm's length transaction. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. IAI juga menganut prinsip yang sama, yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar di sini merupakan suatu jumlah di mana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar atau arm's length transaction. Secara umum, dasar pengukuran pendapatan merupakan jumlah rupiah neto. Jumlah rupiah tersebut menunjukkan harga pasar yang sebenarnya dari barang dan jasa. Semua potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga jual lainnya diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan atau rekening penilaian, bukan sebagai komponen biaya. Pembentukan dan pendapatan realisasi. Yang pertama, pembentukan pendapatan atau earning process. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan. Jadi, proses pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Hal ini berarti bahwa apabila sejumlah potensi jasa tertentu yang melekat pada aktiva telah terbentuk selama kegiatan produksi, otomatis telah terbentuk pendapatan, meskipun belum terjadi penjualan. Jadi, pendapatan belum akan terjadi sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan baik secara langsung maupun secara kontrak penjualan. Realisasi pendapatan ditandai oleh: pertama, adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain atau potensi jasa melalui kegiatan penjualan yang sah. Yang kedua, diperolehnya aktiva lain atau biasanya aktiva lancar sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. 2. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan merupakan pencatatan jumlah uang secara resmi ke dalam metode pembukuan sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Dengan menunjukkan kapan perubahan tertentu dalam aktiva dan hutang dapat diperhitungkan secara tepat sehingga dapat diakui adanya pendapatan. A. Kriteria pengakuan pendapatan. Ada 3, yakni keterukuran nilai aktiva, terjadinya transaksi, dan proses pembentukan pendapatan telah selesai. Selanjutnya, B. Saat pengakuan pendapatan. Di sini ada 4. Yang pertama, pendapatan diskusi selama kegiatan produksi. Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. 2. Pendapatan diskusi diakui saat produksi selesai. Pengakuan pendapatan atas dasar produk selesai biasanya dianggap tepat untuk industri pertambangan dan pertanian seperti emas, timah, gandum, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Pada kebanyakan perusahaan, pengakuan pendapatan pada saat penjualan merupakan dasar yang paling jelas dan objektif daripada dasar pengakuan yang lain. Yang keempat, yakni pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Dalam hal terdapat ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa, pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai saat diterimanya kas.
pendapatan menurut IFRS. IFRS memberikan kriteria pengakuan pendapatan di IAS 18. Kriteria ini berbeda tergantung apakah pendapatan tersebut berhubungan dengan penjualan barang atau penyediaan jasa. A. Penjualan barang. Paragraf 14 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dalam penjualan barang sebagai berikut. Pendapatan dari penjualan harus diakui jika kondisi ini terpenuhi. 1. Entitas setelah mengalihkan pada pembeli resiko signifikan dan kepemilikan barang tersebut. 2. Entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada suatu tingkat di mana diasosiasikan dengan kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap penjualan barang tersebut. 3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal atau reliable. 4. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang dikaitkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. 5. Biaya yang muncul atau akan muncul dalam transaksi tersebut dapat diukur secara handal atau reliable. B. Penyediaan jasa. Paragraf 20 dan 26 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dari penyediaan jasa. Jika outcome transaksi meliputi penyediaan jasa dapat diestimasikan secara handal. Outcome dari transaksi dapat diestimasikan handal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. 1. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. Kedua, adalah mungkin bahwa manfaat ekonomis yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. Ketiga, tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara handal. Keempat, biaya yang muncul untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara handal. Kelima, pada paragraf 26, jika transaksi penyediaan jasa tidak dapat diestimasikan dengan handal, maka pendapatan hanya akan diakui sejauh biaya yang diakui akan ditutup atau di-recoverable. C. Pengakuan pendapatan saat produksi adalah mungkin mengakui pendapatan saat produksi terutama pada produksi pertanian. IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi pada saat tanggal panen. Hal ini juga berlaku pada produksi mineral atau tambang yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditas seperti emas, perak, dan baja. Perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat produksi seperti diatur dalam IAS 18 dengan cara menjual lewat full court contract barang untuk menyerahkan barang di masa datang dengan harga jual tetap atau FISEC. Dengan cara ini, resiko dan kepemilikan mineral telah beralih ke pembeli sebelum mineral diserahkan secara fisik, sehingga perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat mineral diproduksi dan siap dikirim sebagai forward contract. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.